oke lah, saya diskusi objektif karena data yang saya miliki tidak ada kata Jibril, tetapi Gerunda ini ya. data Ustadz yang miliki ada kata Jibril. Oke lah, saya setuju dengan ungkapan atau narasi atau dalil yang dibuktikan oleh Ustadz Tata. Ya, Begini. kalau Anda buktikan yuk. Sama-sama biar kita uji di sini. Tunggu. Tunggu dulu, ada ini guru kita. Ini ada Bang Juma, tunggu dulu. Jangan Assalamualaikum, Guru Nda. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, suara saya kedengaran nggak ini? Kedengeran. Mantap. Oh iya. Lanjut. Saudara-saudara, adik-adik sekalian, silakan dilanjut. Ini soalnya Iyong ini ahli banyak mak. Dia kasih pendeta ilmunya gitu loh. Ahlinya ya. Kan kita lagi ngajarin Kristen mengenal Islam. Jadi kita kudu wajib sabar memang. Ustadz, saya bukan ahli, tapi saya ingin belajar, ya kan? Saya senang berdiskusi. Zuma, Nanti Bang Juma nanggapi nanti. Silakan. Yang lain juga, yang Tison bisa dengan dengar Zuma? Iya, saya dengar. Oke. Gimana? Dalam surat Maryam, surat Maryam 17, Iya. di sini dikatakan, maka ia mengadakan tabir. Ini data yang saya pegang, aplikasi Al-Quran. Iya. Maka ia yang mengadakan tabir, yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelmah dia di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, narasi yang disampaikan oleh surah Maryam, ketika kami mendengar pernyataan dari saudara-saudara kita, yaitu umat muslim, bahkan apologet muslim, mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Dia sama dengan nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Musa, karena dia hanya utusan. Tetapi klausa yang ketiga di sini dikatakan, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Kata menjelma di hadapannya berarti Yesus itu sebelum ada di dunia, dia sudah ada. Nah, bagaimana tanggapan dan jawaban dari Suma mengenai surat Maryam 17 ini? Ya. Silakan. Ya. Yang pertama yang harus saudara pahami adalah bahwa yang datang kepada Maryam ini adalah malaikat. Itu dulu. Yang datang kepada beliau ini adalah malaikat yang kemudian disebut Jibril. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafak wa tahharak astafak alan nisa'al alamin. Dan ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam. Terjawab ya. Jadi yang datang kepada Maryam itu adalah malaikat. Di ayat yang lain kemudian dikatakan pula, isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Ketika malaikat kemudian berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya. Jelas ya? Jadi yang datang kepada Maryam itu adalah seorang malaikat yang kemudian kami menyebutnya Jibril atau Roh Kudus. Masalahnya di mana? Anda ingin mengatakan Roh Kudus atau Maria apa Gabriel itu Tuhan atau apa ini? Ada lagi masalahnya? Ayo. Dibuka mute-nya, Nyong. Ya, maaf ya. Dan ini kita katakan Suma, maka ia menjelma di hadapannya
dalam tanda kurung dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya. Nah, kalau dia begini, kalau dia manusia biasa seperti kita, seperti Iong, seperti Suma, kenapa dia harus menjelma? Dalam Filipi 2 ayat 6 ayat 11, kalau kita konfirmasi sampai 11, di mana dikatakan dalam keberadaan sebagai Allah, dia tidak mempertahankan kemuliaannya, sehingga dia harus mengosongkan diri, datang turun ke dalam dunia ini menjadi hamba untuk mati dan Ya, saya tanggapi. Saya tanggapi boleh? Oke, silakan. Oke. Jadi jelas di dalam Al-Quran yang datang menjelma menjadi seorang laki-laki itu adalah malaikat. Al-Quran yang menyatakan itu. Kamu nggak bisa bantah itu. Al-Quran. Adapun surah Maryam yang Anda bawa tadi, kan sudah dikatakan di situ. Innama ana rasulu rabbik. Aku adalah malaikat yang diutus Tuhanmu untukmu. Li'ahabalaki gulaman zakiya. Untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Yang tertulis di Filipi 2, dengarkan baik-baik. Dengarkan, yang lain diam. Yang tertulis di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 itu bukan malaikat, itu juga bukan Yesus, itu juga bukan Tuhan, tapi itu adalah Satan, iblis. Saya kasih bukti kalau itu iblis. Pelan-pelan dengarkan. Dengarkan. Dia mengosongkan diri, tidak mempertahankan keilahiannya, keteosannya, ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba dan menjadi seorang manusia. Dan dia taat, bahkan taat sampai mati di atas pohon. Siapa dia? Siapa dia? Itu adalah iblis. Kenapa? Kenapa bukan Yesus? Karena Yesus di dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu Yesus. Sedangkan yang datang kepada Paulus, aku datang menjadi manusia adalah atas kehendakku sendiri. Jelas, itu adalah setan. Itu bukan Yesus, itu bukan Tuhan, itu bukan malaikat, tapi itu adalah setan. Saya ulang lagi. Itu Yesus bukan. Apa buktinya? Yohanes 8:42. Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Paulus mengatakan oknum yang menjadi manusia ini adalah atas kehendaknya sendiri. Bukti bahwa yang datang kemudian kepada Paulus itu adalah setan dalam wujud manusia. Silakan, ada lagi? Oke. Begini, Zoom. Silakan. Menarasikan seperti itu tidak objektif. Kenapa saya katakan tidak objektif? Narasi yang dibangun oleh saudara Suma itu terlalu liar dan terlalu bias. Mengapa saya katakan seperti itu? Kita kalau mau menarasikan sesuatu, kita harus memahami konteks ayat demi ayat. Satu pasal pun tidak cukup untuk kita mengambil satu kesimpulan. Iya. Silakan Anda bantah aja, bantah. Saudara, bantah dari saya. Jangan curhat, saudara. Dalam Filipi 2, jangan curhat. Ayat 6 sampai 11. Lembaga Alkitab sudah memberikan patokan atau memberikan token. Ternyata lembaga lembaga yang berikan. Yesus yang merendahkan di kayu salib. Yesus bohong berarti ya. Yesus bohong berarti dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. 8:42, aku datang menjadi. Berarti dia bohong. Karena di Filipi 2 dia datang menjadi manusia, mengosongkan dirinya karena kehendaknya sendiri. Mana yang betul? Oke. Yohanes 8 ayat 24. Coba saudara semua. Coba lihat. Silakan Anda baca. Coba. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sedangkan yang terjadi di Filipi 2, sang pengutus itu sendiri yang nusul menjadi kecoa dan menjelma menjadi manusia, dan sampai mati pun dia manusia.
Coba, siapa itu? Siapa yang menjelma menjadi manusia tuh yang datang kepada Paulus? Siapa itu? Iblis. Yesus adalah Tuhan. Hei, Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang tertulis di Filipi 2, aku datang menjelma, mengosongkan diriku. Aku sendiri. Baca Kolose 2 nomor 9. Seluruh tubuh Yesus adalah kepenuhan ketuhanan. Jangan bantah saya kalau tidak ada dalil. Oke, Zuma, Silakan. kamu mencomot-comot ayat yang kamu sampaikan itu Yohanes 8 ayat 24. Narasi yang kamu sampaikan itu tidak sama. 42 Yohanes bukan 8 ayat 24. Jangan grogi, jangan grogi, jangan gemetaran kamu. Yohanes 8, Yohanes 8 42. Jangan gemetaran, jangan gemetaran. 42. Tunggu ya. Ya. Mari kita buktikan. Silakan. Silakan. Di sini dikatakan kata Yesus kepada mereka, Kata Yesus. jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab Sebab aku keluar dan datang keluar. dari Allah. Dan Keluar aku dan datang datang. bukan atas kehendakku sendiri, Keluar melainkan dan dialah datang. yang mengutus aku. Oke? Bandingkan Filipi 2. Itu keluar dan datang Tunggu atau dulu. dia sendiri? Dia keluar dari Bapa atau Bapa sendiri yang datang mengambil manusia? Ayo, bandingkan itu. Oke. Pakai otakmu, saudara. Yesus Pakai. benar. Silakan. Zoom. Ayo. Narasi Yesus yang silakan. diungkapkan dalam Yohanes 8 ayat 42 Dia datang dan keluar. bukan Ayo. berarti ketika Bukan berarti. dia katakan seperti ini, Mulai. sebab aku keluar dari sebab Mulai. aku keluar dan datang dari keluar. Allah. Keluar aku dan datang. bukan atas kehendakku sendiri. Bandingkan melainkan Filipi dialah 2. yang mengutus aku. Bandingkan Filipi 2. Artinya begini, saudara-saudara. Di sini menyatakan bahwa keberadaan Yesus bahwa sesungguhnya bukan dia apa? sendiri. Dia sendiri, bukan dia sendiri, bukan Iya. dia sendiri. Thank you. Sekarang dia kamu baca sendiri. Kolose 2, bandingkan Karena dengan Kolose 2. Dalam Udah, diri Yesus, jangan gemetaran, Iya. jangan gemetaran. Kau bahas Filipi 2 sekarang. Kau bahas, bacakan saya. ada kealahan. Oke, Filipi 2. Mulai. Filipi 2 silakan. Mulai kau. Semoga kamu sadar bahwa yang kau sembah bertahun-tahun ini adalah Satan. Oke, Filipi 2. Silakan. Yang baca. walaupun rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Artinya dalam walaupun rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraan. Bukan berarti dia bukan Allah. Melainkan. Ayo, pintar kamu, cepat. Iya, melainkan. Mengosongkan diri. Ayo. Itu. Lalu Mengosongkan diri. Lalu Kalau dia manusia biasa, kenapa dia harus mengosongkan diri? Lalu sebelum dia menjadi manusia, dia kosongkan dirinya dulu. Lalu menjadi manusia atas kehendak siapa? Ya, Atas kehendak siapa? kalau reinkarnasi. Atas kehendak siapa dia mengambil rupa manusia? manusia? Atas kehendak siapa dia mengosongkan diri, mengambil rupa manusia? Atas kehendak siapa? Atas kehendaknya diri sendiri yang adalah Bapa, yang adalah Tuhan. Pintar sekali. Kalau Yesus atas kehendaknya menjadi manusia atau bukan? Oke, kalau kamu menolak Yesus itu Awas, bukan Bapa. lutut jangan gemetar. Dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 11. Yesus menyatakan kepada Filipus, akulah Bapa. Akulah jalan. Akulah jalan. Sampai kepada Bapa Akulah enggak boleh. Bapa. Mau Bapa yang mana lagi yang saya mau tunjuk sama kamu, Filipus? Di mana dia Kamu mengatakan udah sekian akulah Bapa? lama. Hei, Kamu saudara, mengikuti Yohanes aku. 14 Yohanes 14 nomor 6, dia tidak mengatakan akulah Bapa. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada tujuannya yaitu Bapa Tuhan tanpa melalui aku. Ayo. Ayo, diskusi, ayo. Kamu mau bengkok terus atau saya mau luruskan? Pilih dulu. Kau mau Yohanes 6 bengkok? sampai 7. Tunggu, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Anda mau saya luruskan atau Anda mau bengkok terus nih? Mau diluruskan nggak? Begini, mari Enggak, kita sabar, diskusi yang saudara, positif. sabar saudara. Anda mau saya luruskan atau mau miring ke kiri terus sampai mati? Begini. Itu Saya tidak tanya, positif. saya tanya saudara, dari tadi objektif, dari tadi itu ngomong, kau nggak objektif. Yesus mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri,
Paulus didatangi setan dan setannya sendiri yang mengatakan, aku sendiri yang mau menjadi manusia dengan cara mengosongkan diriku sendiri. Coba saya tanya, Anda Kalau mau Yesus- bengkok terus sampai kiamat atau Anda mau saya luruskan? Suma, kalau Yesus itu bukan Allah, kenapa dia harus meninggalkan kemuliaannya? Iya. Dia Di mana lagi Yesus mengatakan dia meninggalkan kemuliaannya? Anda baca Yohanes 1 nomor 14. 2 ayat 6 sampai 11. Oke. Kita hadapkan dengan Yohanes 1:14 boleh? Boleh kau baca Yohanes 1:14? Yohanes 1. Ya, dia menjadi daging. Enggak, Oke, bukan dia menjadi itu, daging bukan situ. dagingnya. Bukan dagingnya. Apa? Coba Anda baca aja dulu, baca. Oke. Oke, silakan. Yohanes 1 ayat 14. Yes. Silakan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya. Sabar. Mana Yesus meninggalkan kemuliaannya? Justru Yesus menerima kemuliaan, bukan meninggalkan kemuliaan. Yang meninggalkan kemuliaan itu adalah syaitan. Kata siapa? Kata Yesus. Mau dalil? Suma, kamu menyuruh saya baca Yohanes 1 ayat 14. Yes, silakan. Saya mau baca dalilnya, kamu tidak mau mendengar. Iya, silakan. Sorry, maaf, silakan Anda baca. Yohanes 1 ayat 14. Sip. Firman itu telah menjadi manusia Ya. dan diam di antara kita, dan Yes. kita telah melihat dia. Yes. Dalam melihat Jadi saya kemuliaannya. mau tanya. Jangan dipelintir. sama kamu. Jangan dipelintir dalilnya. Baca yang Yohanes 1 ayat 14. ya, baca yang lurus baca. Firman yang menjadi manusia siapa? Yang menjadi manusia ini? Menurut kamu Tunggu siapa? dulu. Ini masih berbicara mengenai kemuliaan. Anda mengatakan dia meninggalkan kemuliaan. Itu fitness. Dia justru menerima kemuliaan. Yang memiliki kemuliaan dan ditinggalkan kemuliaan itu Anda dapatkan iblis. Di mana tertulis? Lukas 4 nomor 6. Coba Anda lirik ke sana. Baca pelan-pelan. Lukas 4. Lukas berapa? Lukas 4 nomor 6. Anda baca pelan-pelan. Oke. Nah, kata siapa? Sabar ya semua. Baca. Aduh, lambat Ini dong, Dek. pencobaan di padang gurun. Ya, silakan Anda baca Lukas 4 nomor 6. Siapa yang berkata di situ, Kata Dek? iblis kepadanya. Iblis. Segala Pelan-pelan. kuasa. Apa kata iblis? Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu Dan? serta kemuliaannya akan Kemuliaannya. diberikan kepadamu. Ha. Apa yang masalahnya sini? Yang meninggalkan kemuliaan siapa menjadi iblis siapa? Siapa yang menanggalkan kemuliaan menjadi iblis? Itu narasi yang kamu bangun dalam Lukas 4. Iblisnya yang berkata, Cak Ayu, segala Filipi kuasa 2 itu. ayat 6 sampai 11. Itu tidak nyambung. Kalau kita baca Filipi 2 ayat 60 kembali. Saudara, Anda mau bengkok sampai mati atau saya mau luruskan ini? Kalau saya mau lurus, kalau Anda mau diluruskan, saya jelasin nih. Yang kau anggap bahwa dia adalah Yesus, di dalam Filipi 2 Tuhan datang menjadi manusia. Itu setan, bukan Yesus. Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Tuhan. Sedangkan yang di Filipi tidak datang dan tidak keluar. Dia sendiri yang turun mengosongkan dirinya menjadi manusia. Beda. Cuma fatal kamu cara menafsir Alkitab. Saya tidak mentafsirkan, Bung. Itu yang tertulis di dalam Bible. Itu yang tertulis. Oke, sekarang saya tanya. Coba kamu dengar. Dengar Oke, dulu. silakan. Dalam Filipi 2 ayat 6, saya baca mulai dari ayat 6. Yang Silakan. walaupun dalam rupa Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah. Iya, walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Melainkan. Itu sebagai milik ya, yang dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan diri. Berarti yang menjadi manusia dia sendiri. Berarti dia menjadi manusia atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak unsur lain?
atas kehendaknya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Yesus menjadi manusia atas kehendaknya siapa? Iya. Iya apa? Iya, kehendaknya Iya diri apa? sendiri. Sebagai Tuhan, sebagai Bapa itu. Berarti Anda mau selamanya bengkok. Atas kehendak yang Maha Kuasa. Itu pintar. Cuma. Di dalilnya Cuma begini. Yohanes 8 nomor 42, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Filipi 2, Zuma. aku menjadi manusia kehendakku sendiri. Sama enggak? Zuma. Yesus kan Salam saudaraku. Zuma. Iya, silakan. Zuma. Ayo. Yesus Iya, kan silakan. penebus. Yesus kan juru selamat. Dengar dulu. Yesus kan penebus. Iya, Yesus terus? kan juru selamat. Terus? Nah, dalam kitab perjanjian lama, Mati nih. Yahweh sendiri mengatakan dia adalah penebus, dia adalah juru selamat. Dalam Ayub 19 ayat 25, di situ dikatakan bahwa Yahweh bangkit dari atas debu. Nah, saya mau tanya sama kamu,